8. Oke. Dea Ayu Septina. Ada, Dea? Hadir. Oke. Terus Rizky Amalia. Rizky. Absennya ada tapi orangnya nggak ada. Oke, tandain. Rini Octavia. Rini Octavia. C. Ya. Kalau mau bersuara di unmute ya, di unmute sendiri bisa. Ya. Hadir atau hadiroh. Ya. Rintan Abela Jelita. Rintan. Rian Wahyudi. Oke, ada Panisa. Ada Panisa. Ya, oke, ada. Dela Ariana. Ada. Oke, Aurelia Meisha. Oke, hadir. Gibran Al-Zaki. Hadir. Oke, ya. Ya, bilang ya. Hadir, hadiroh. Gitu. Fahrezi Islami. Fahrezi. Hadir. Hadir. Oke, mukanya tampilkan Fahrezi. Raden Abdul Ismail. Raden, mana sang Raden? Orangnya nggak ada nih. Tampilin Den, mukanya Den. Nggak kelihatan. Lisa Septiananda. Oke, ada Muhammad Hidayatullah ada tadi. M. Adrian Dwi Pama. M. Adrian. Hadir. Oke. Hadir. Siap. Nah, Ahmad Syarifullah. Oke. Hadir, Pak. Oke. Artika Yogiarti. Artika Yogiarti. Mana Artika? Ada nggak orangnya? Ada ya? Oke. Prima Luza Dinti. Prima Luza. Belum juga, baru ngisi absen doang. M. Robi Maulana. M. Robi Maulana juga tidak ada, baru absen doang. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran fisika. Perkenalkan, nama Ustadz M. Adlan Rashidi SPD. Bisa kalian panggil dengan Ustadz Adlan. Ya. Jadi Ustadz mengajar mata pelajaran fisika. Begitu juga dengan pelajaran kimia di kelas 10 TKJ. Jadi kalau kalian nanti belajar mata pelajaran kimia juga ketemu dengan Ustadz. Ya. Ustadz juga ngajar mata pelajaran IPA untuk di akuntansi dan bisnis tarik pemasaran. Jadi kalau di kelas 10 ketemu dengan Ustadz. Tapi kalau di kelas 11 dan kelas 12 itu nggak ada mata pelajaran fisika kimia, karena fisika dan kimia adalah dasar bidang keahlian. Jadi penunjang atau pondasi dari bidang keahlian kalian. Nah, biar pengetahuan dan keterampilan kalian itu bagus, kalian harus bagus di penguasaan dasar bidang keahlian dulu. Sebab kalau pondasi kuat, insya Allah bangunan pengetahuan dan keterampilan kalian itu kokoh. Jadi kalian harus bisa menguasai dasar dengan baik agar nantinya pada saat kelas 11 dan kelas 12 tidak ada kendala dalam mengikuti pembelajaran mata pelajaran produktif ya di kelas 11 dan 12. Oke. Kita akan mulai pembelajaran. Saya akan share tampilan.
modul. Oke, sudah tampil ya? Sudah kelihatan? Ya, ini adalah modul fisika yang akan saya bagikan nanti di dalam grup kalian, di mana kita akan belajar menggunakan modul. Ya, pada pertemuan pertama kita akan belajar mengenai besaran dan pengukuran. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan melakukan percobaan sesuai dengan lembar kerja yang akan saya bagikan nanti berkenaan dengan besaran dan satuan. Oke, jadi tujuan dari kegiatan pembelajaran kita adalah untuk menguasai konsep besaran dan satuannya. Dan kita diminta nanti untuk menggunakan alat ukur yang tepat untuk mengukur suatu besaran fisis. Jadi kita akan kuasai konsepnya dulu, ya. Baru nanti kita akan mempraktekkan dalam alat-alat ukur yang akan kita gunakan. Nah, besaran itu diperoleh dari suatu proses pengukuran. Besaran itu dibagi menjadi dua, ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Besaran pokok ada 7, ditambah 2 besaran pokok tambahan. Besaran pokok diantaranya ada panjang, ya, satuannya adalah meter, ya disingkat M. Massa kilogram, kg singkatannya ya. Lalu waktu sekon, ya. Arus listrik ampere atau A disingkat ya. Suhu satuannya Kelvin, K disingkat. Lalu ada intensitas cahaya, satuannya adalah kandela, ya. Terus terakhir jumlah zat, satuannya adalah mol. Ini adalah 7 besaran pokok, dan besaran tambahannya ada sudut bidang, satuannya adalah radian, dan sudut ruang, satuannya adalah steradian. Jadi ada 7 tambah 2 ya, untuk besaran pokok. Nah, bedanya dengan besaran turunan, jadi besaran turunan itu didapat dari besaran pokok. Jadi besaran turunan diperoleh dari persamaan yang digabung menjadi satu ya. Jadilah besaran turunan. Nah, contohnya adalah energi. Energi satuannya adalah kilogram dikali massa per sekon. Waktu ya. Jadi massa ini massa dikali panjang dibagi waktu. Itulah energi. Lalu massa jenis. Nah, massa jenis ini didapat dari persamaan massa per volume. Massa adalah kilogram satuannya, dan volume itu kalau di bangun ruang itu sisi kali sisi kali sisi, atau alas kali tinggi, setengah alas kali tinggi. Kalau ini dikali 3 ya. Jadi kalau misalnya kita mencari volume, sisi kali sisi kali sisi, sisi itu satuannya adalah meter, meter kali meter kali meter, jadinya adalah meter pangkat 3. Oke. Jadi dapatnya dari persamaan, ya, dari persamaan. Lalu ada kecepatan. Kecepatan persamaannya adalah jarak per waktu, ya. V ya sama dengan S per T. Jadi V sama dengan S per T. S itu adalah jarak, satuannya meter, dan T adalah waktu, ya, satuannya sekon. Jadi M per S. Berat juga sama, kilogram dikali meter per sekon kuadrat, ya dapatnya dari rumus juga, persamaan. Oke. Luas juga sama. Nah, luas kan kalau misalnya persegi ya, luas persegi adalah panjang kali lebar. Panjang itu satuannya meter, lebar satuannya adalah meter. Meter kali meter sama dengan meter kuadrat. Jadi satuan ini didapat dari persamaan atau rumus. Jadi kalau kita mau cari hubungannya dari besaran turunan ke besaran pokok, ya, sehingga mendapatkan satuan, dapatnya dari persamaan atau rumus. Oke. Nah, kita
kita lanjut. Jadi dari besaran dan satuan, kita nantinya akan mengkonversinya ke dalam bentuk dimensi. Apa tujuan mengkonversi dalam bentuk dimensi? Untuk mengetahui apakah suatu besaran ini dapat dijumlahkan atau tidak dengan suatu besaran yang lain. Jadi dari besaran, misalnya besaran apa tadi, massa jenis ke luas, ada nggak kira-kira hubungannya? Oh ada, ternyata dia sama-sama pakai besaran pokok panjang. Nanti bisa dibagi, ya, bisa dicoret-coret, sehingga disederhanakanlah seperti itu, ya. Oke, besaran pokok panjang 1 meter, dimensinya L. Nah, sebagian diambil dari bahasa Inggris. Ya, kayak panjang itu bahasa Inggrisnya adalah long. Dan huruf pertama long adalah L. Nah, jadi dimensinya L. Terus massa satuannya adalah kilogram. Ya, dimensinya M. Dari mana? Dari bahasa Inggris mass, ya, bahasa Inggris massa, mass, M-A-S-S, ya, diambil dari huruf pertama M, jadi dimensinya adalah M. Waktu, satuan sekon, bahasa Inggris waktu adalah time, huruf pertama time adalah T, berarti diambil dimensinya adalah T. Oke. Tapi tidak seluruhnya diambil dari bahasa Inggris. Ada juga arus listrik. Arus listrik satuan ampere, tapi dalam persamaannya sering disimbolkan dengan huruf I. Maka dimensinya diambil huruf I. Suhu satuannya adalah Kelvin, diambil simbol sigma. Intensitas cahaya satuan adalah kandela, ya. Tapi dalam bentuk joule, J. Lalu ada jumlah zat, satuannya adalah mol dengan dimensi N. Ya, jadi kalau yang 3 pertama tadi itu bisa diambil lewat bahasa Inggris, sementara yang lain itu lewat persamaan-persamaan, rumus atau yang sering digunakan dalam persamaannya. Ya. Oke. Lalu besaran vektor dan besaran skalar. Jadi besaran juga dibedakan menjadi 2 berdasarkan besar dan arah atau nilai dan arah. Kalau besaran vektor itu memiliki nilai dan arah. Yang memiliki nilai atau besar dan arah. Sementara besaran skalar itu hanya memiliki nilai atau hanya menyatakan besarnya saja. Contoh, misalnya kita ambil contoh suhu. Suhu cuman nilainya saja. Misalnya berat suhu Ustadz itu 36,6 derajat Celcius. Itu hanya suhu, tapi nggak tahu ada arahnya atau tidak. Ya, tidak ada arah. Nah, kalau seandainya kecepatan, misalnya seorang pengendara motor berkecepatan 100 km per jam ke arah utara atau ke arah selatan, jadi ada arahnya. Itu bedanya ya. Jadi kalau skalar hanya punya besar tanpa arah, kalau vektor itu punya besar dan arah. Ini adalah sistem besaran. Ada MKS, ada CGS. Kalau CGS dia pakai meter dan kilogram, sementara kalau CGS itu sentimeter dan gram. Ya, bedanya cuma di situ. Nah, kalau kita sering lihat ya, kalau di Inggris terutama ya, di British, itu dia pakai kaki, feet. Jadi ngukur suatu objek itu pakai kaki. Contoh misalnya ketinggian menara apa? Ya, misalnya menara Eiffel. Sekitar berapa ratus kaki, gitu ya. Dia nggak pakai meter, tapi dia pakai kaki. Atau gaya berat, dia pakai pound. Ini pound. Kalau gayanya pound, kalau beratnya pound. Jadi sistem satuannya berbeda-beda, tergantung dari yang diambil apa. Ya, sistem yang diambil apa. Oke. Ini adalah sistem internasional. Besarannya ya gaya, satuannya adalah Newton, satuan bakunya kilogram meter per sekon kuadrat, tekanannya Pascal PA, satuannya kilogram per meter sekon kuadrat. Dapatnya dari mana Ustadz? Satuan baku ini
Sama kayak cari satuan tadi, kita harus jabarkan menggunakan persamaan atau rumusnya. Jadi kalau kamu mau cari kenapa dapat tekanan ini kilogram per meter sekon kuadrat, itu dapatnya dari tekanan. AP diuraikan jadi F, ya. F sama dengan F per A. Jadi F diganti lagi, ya, diuraikan lagi, A juga sama. Sehingga hasilnya nanti jadinya kilogram per meter sekon kuadrat. Oke. Nah, ini yang terakhir, satuan baku. Satuan baku kita gunain satuan panjang, ya. Di sini ada perbedaan-perbedaannya. Ada milimeter, sentimeter, desimeter, meter, dekameter, ya. Semuanya perbandingannya adalah 1 kali 10 pangkat 1, ya. Hektameter, kilometer. Nah, ini agak jarang sering kalian dengar, ya. Kalau di fisika sering, tapi namanya adalah mikrometer. Dengan satuan 1 kali 10 pangkat min 6 meter. NM, nanometer. Satuannya lebih kecil lagi, 1 kali 10 pangkat min 9. Kalau sering dengar kata nano, nano itu berarti lebih kecil 1 kali 10 pangkat min 9 dari 1 meter. Angstrom, angstrom di bawah dari nano. Jadi angstrom lebih kecil lagi dibandingkan nano. Ya, ukurannya 1 kali 10 pangkat min 10. Dan yang paling terakhir lagi adalah pikometer, ya, 1 kali 10 pangkat min 12. Sebenarnya masih ada lagi yang lebih kecil, tapi tidak tercantum dalam modul kita. Ukurannya bisa sampai 1 kali 10 pangkat min 16, ya. Jadi di setiap satuan menyatakan nilai, ya, angka. Nah, kita tahu dari mana, ya, nilai-nilai ini adalah hasil daripada percobaan-percobaan yang telah dilakukan oleh para peneliti, ya, gitu. Jadi kalau kita gunain ilmunya, maka sebenarnya ini adalah sudah teruji, ya. Di apa yang sudah di-share, sudah dibagikan oleh peneliti ini sudah diuji oleh mereka di dalam penemuan mereka. Ya. Oke. Nah, sampai di sini adakah pertanyaan dari kelas 10 TKJ 4? Jika ada, silakan, saya persilakan untuk menonaktifkan mute-nya, unmute. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyain tentang pembelajaran pertama kita mengenai besaran dan satuan. Sulaiman Ilham, ini udah absen belum ya? Sulaiman. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, aktifkan videonya. Sudah, Pak. Ya. Yang lain juga tolong diaktifkan videonya. Kalau ada pertanyaan, boleh silakan tanyakan. Ada yang mau ditanyain? Cukup? Tidak ada yang mau ditanyakan? Oke, cukup ya? Cukup ya? Kelas 10 TKJ 4. Oke. Sembari ini ya. Nanti akan saya share instruksi untuk nantinya kalian kuis latihan soal, ya, sesuai dengan materi yang saya sampaikan tadi ke dalam link, ya. Nah, saya akan bagikan modul beserta soalnya, nanti pelajarin dulu soalnya, Anda cari dulu jawabannya, nanti baru klik link yang saya bagikan. Jangan klik sebelum Anda pelajari soalnya dulu. Paham ya? Karena nilaimu tentu saja akan di bawah standar. Standar dari pelajaran fisika itu 70 minimal. 70 adalah KKM dari mata pelajaran fisika. Jadi kalau kamu punya
nilai lebih di bawah itu tentu saja di bawah KKM, dan itu akan merugikan dalam hal penilaian nanti ya. Oke. Yang paling penting ya tentu saja keaktifan dan absensi kehadiran itu yang utama, karena nanti juga akan berpengaruh dalam penilaian saya. Karena walaupun sepintar-pintar peserta didik, kalau dia tidak aktif, dia tidak mengikuti pembelajaran, maka saya lebih akan perhatikan yang aktif ya dibandingkan yang tidak aktif. Ya, sembari ya, karena kita juga pertama kali. Jadi nanti sembari juga kita belajarnya lewat Zoom, juga ada grup WA, ya modul. Nanti kalau sudah aktif akunnya ada Edomu, ya saya juga akan share. Ini adalah YouTube channel saya, ya silakan tugas Anda nanti untuk subscribe, karena nanti akan ada mata pelajaran, ya materi pembelajaran seperti halnya kayak pekan depan itu akan ada percobaan ya. Saya akan share itu lewat YouTube, karena tidak mungkin saya share lewat grup WA karena ukurannya mungkin akan terlampau besar ya. Karena kamera yang digunain juga ukurannya nggak akan kecil, pasti besar. Ukuran video itu pasti besar. Jadi lumayan ya. Anda bisa gunain YouTube Go untuk menghemat kuota. Kalau untuk download videonya ya, dan instruksinya nanti juga akan ada di sana ya. Oke, silakan di subscribe ya. Saya nanti akan cek juga ini kalian. Tentunya yang paling penting adalah jangan lupa ada Gmail. Kalau ada Gmail bisa buka YouTube, karena akan punya akun di situ ya. Akun YouTube itu dapatnya dari Gmail. Jadi anak TKJ pasti wajib punya Gmail pasti ya. Akan walaupun Ustadz yang suruh, guru lain pasti akan menyuruh juga, karena pastinya Gmail itu wajib.